Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Iya, hari ini bagaimana kabar kalian? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Oke. Kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Manfaat energi listrik. Ya, manfaat energi listrik. Nah, pada kegiatan hari ini, Ibu akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu ya. Pada kegiatan hari ini, kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kemudian, subtema 1, sumber energi. Dan pembelajaran yang keempat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Dan yang keempat, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan dengan percaya diri. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pagi ini, untuk penilaiannya, Ibu akan menilai dari segi sikap, keterampilan, dan pengetahuan selama pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu berharap semua bisa aktif ya mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelumnya untuk menginjak materi, salah satu memimpin doa pembuka ya. Untuk dia bisa memimpin doa pembuka. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk membangkitkan semangat kalian pada pagi hari ini, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Sekarang coba coba tirukan gerakan yang Ibu lakukan. Seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa semua anak-anak? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Ingat. Semangat. Pinter semua. Untuk selanjutnya, kita menyanyikan lagu belajar dulu ya. Semua bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. kita menyanyikan sambil bertepuk tangan ya, biar tambah semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh, ibu dan yang mulia, selamat pagi. Pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat
Hormati guru sayangi teman, itulah tandanya kau murid Wah, murid Tuhan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban menghemat energi listrik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak biasanya di rumah melakukan kegiatan apa? Menonton televisi, Bu. Menonton televisi ya. Kemudian kalau menonton televisi itu kalian merasa apa loh setelah menonton televisi? Rasa senang. Rasa senang ya. Oke. Untuk itu dalam menonton televisi apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa hemat dalam menghemat energi listrik? Habis nonton TV dimatikan, Bu, kalau sudah tidak ditonton. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak. Ya. Nah, itu tadi maksudnya dalam saat kalian menonton televisi itu kalian mendapatkan hak untuk mendapat hiburan. Ya. Nah, tetapi jangan lupa kalian juga boleh menonton televisi, tetapi kalian jangan melupakan kewajiban kalian. Dalam menonton televisi, anak-anak harus mematikan jika sudah selesai Menontonnya. itu ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang pertama. Ibu akan membukakan LKPD-nya terlebih dahulu. Untuk LKPD yang pertama, mengenai hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan LKPD yang pertama ini, Ibu akan membagi 2 kelompok pada anak-anak. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Untuk kelompok yang pertama, Diah Aulia dan Dwi Fitria ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok yang kedua bisa Diah Eva dan Heni. Iya, Bu. Siap semua? Siap. Harus akur ya. Harus banyak poinnya. Kita harus saling bersaing, harus pinter semua. Oke? Kita mulai. Nah, di sini Ibu memiliki gambar A dan gambar B. Ada 2 gambar. Nah, sudah kalian lihat semua? Sudah. Ya. Oke. Untuk gambar A ini gambar apa sih? Ayo yang mau berpartisipasi bisa. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo untuk kelompok 1 dulu. Saya ya, Bu ya. Ya. Dwi Fitria untuk kelompok 1 ya. Gambar Ya, A ini Bu. gambar apa? Itu anak sedang nonton TV sama laptop sama tiduran. 2. Iya, Bu, sama. Itu ada anak yang sedang tertidur tapi dia menyalakan televisi, menyalakan laptop, terus mengecas HP, Bu, itu kayaknya. Oh iya, benar semua. Oke, kelompok 1 dan 2 beri tepuk tangan untuk semua bisa menjawab semuanya. Kemudian gambar yang B ini gambar apa ya? Saya, Ayo, Bu. gambar yang- Ya,
Itu ada ayah, Ya. ibu, dan juga anak sedang menonton televisi bersama, Bu. Oke, pintar. Ada pendapat yang lain? Ayo dari kelompok B mana ini? Sama, Bu. Masih belum ya? Yang di sama, Bu. Mereka Hah? bersama-sama menonton televisi. Oh iya, benar semua. Oke, kelompok A dan B saling bersaing ini ya. Poinnya sama ini. Kemudian, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ayo, kelompoknya harus saling membantu, saling bekerja sama. Untuk yang nomor 1, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Bu. Oke. Heni ya? Iya. Iya. Kita Bagaimana Heni? kita berhak, Bu, menyalakan TV. Tetapi kita juga harus mematikannya, Bu, kalau tidak ditonton gitu. Oh iya, benar apa yang dikatakan Heni. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Mungkin dari kelompok 1? Ada pendapat lain tentang soal nomor 1? Saya, Bu. Oke. Dwi Itu. Fitria. Iya. Kita berhak nonton TV soalnya kalau belajar terus capek. Oh iya, benar. Kita juga butuh hiburan anak-anak. Karena apa? Itu merupakan hak kita untuk mendapatkan hiburan. Dan kita juga berhak memanfaatkan energi listrik di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Semuanya hebat, pintar-pintar. Kemudian untuk soal yang nomor 2, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Apa ya yang terjadi? Ayo, siapa yang mau Saya, berpendapat? Bu. Bu, kelompok B. Heni. Ini, Bu. Ya. Kalau tidak ditonton ya, Bu, tadi, Bu. Ya, apa yang terjadi jika televisinya tidak ada yang menonton? Itu nanti dimanain Ibu, Bu, soalnya bayar listriknya nanti mahal. Iya, pinter. Jawaban dari kelompok 2 ya, sangat bagus. Ada pendapat lain? Ayo, ini kelompok 2 ini yang semangat. Ayo kelompok 1 semangat dong. Kelompok 1 ayo. Oke, untuk sementara kelompok 2 ya yang bisa menjawab. Oke, terima kasih Heni atas jawabannya. Sama-sama, Kemudian, Bu. lanjut yang soal nomor 3. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar A di atas? Coba dilihat dulu ya gambar A. Nah, di sini ada gambar A. Anak-anak tadi kan mengatakan bahwa anak-anak ini anak yang sedang tidur menonton televisi sambil menyalakan laptop dan televisi. Nah, apa sih yang perlu diperbaiki dari gambar A ini? Apakah ada yang berpendapat? Saya, Bu, kelompok 1. Oke, kelompok 1 di Fitria. Ayo. Itu kalau mau nonton TV, ya TV aja, nggak pakai laptop. Terus kalau mau tidur, dimatiin dulu biar nggak boros listriknya. Oke, pinter. Beri tepuk tangan untuk Dwi Fitria dari kelompok 1. Kemudian ada pendapat yang lain? Dari kelompok 2 mungkin? Sama, Ibu. Oke, sama ya dari kelompok 2. Nah, Ibu lanjut lagi. Nomor 4. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri?
Apa ya yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, dari kelompok 2. Oke, dia Eva, ayo. Yang pasti, Bu ya, nanti listriknya boros, Bu. Selain itu, Iya. juga perlu beli TV 3 toh, Bu. Uangnya sayang, Bu, kalau beli TV 3. Mending buat Iya, beli-beli. lebih mahal ya. Iya, Bu. Lebih mahal, boros, Bu, intinya, Bu. Oh iya, pinter. Beri tepuk tangan untuk dia, Eva. Kemudian ada pendapat lain? Mungkin dari kelompok 1? Itu Bu nanti jadi tidak rukun. Iya. Oke anak-anak, apa ya yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, jawaban dari dia Eva dan Dwi Fitria itu benar dan sudah mewakili semua. Jika kita menonton TV sendiri-sendiri, itu akan membuat energi listrik menjadi lebih boros, penggunaan listriknya menjadi lebih boros, dan kurangnya kebersamaan antara Keluarga. Oke, semua pintar. Kemudian nomor 5. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Oh, ini sama ya anak-anak. Sebentar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar B di atas? Nah, hal baik apa ya yang dapat kita contoh dari gambar ini? Apakah ada yang berpendapat? Saya Bu, kelompok 1. Oke, kelompok 1, Dwi Fitria lagi ya. Oke, ayo menjawab. Itu yang perlu dicontoh ketika menonton TV bersama-sama. Iya, kalau bersama-sama, Kebersamaannya Bu. iya. Oke, benar. Kalau kita menonton televisi bersama, jadi kita tuh terlihat rukun ya anak-anak ya dengan keluarga kita. Iya, Bu. Oke, kemudian ada pendapat lain selain Dwi Fitria? Dari kelompok 2 mungkin? Apa yang perlu dicontoh dari gambar B ini? Dia Eva ingin mengemukakan pendapatnya? Gambar yang B ya, Bu ya? Ya, gambar yang B. Yang ini dia Eva. Yang perlu dicontoh, Bu, dari itu? Ya, apa yang perlu dicontoh dari gambar B ini? Ya, sebaiknya kita kalau menonton televisi bersama-sama, Bu, satu untuk semua begitu. Karena juga itu, Bu, mengurangi pengeluaran biaya listrik. Terus itu juga menambah kebersamaan keluarga juga. Iya, benar. Apa yang dijawab oleh Dwi Fitria dan dia Eva benar semua. Ayo beri tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya hebat ya, bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, di sini kalian secara individu, Ibu berharap bisa mengetahui hak dan kewajiban terhadap energi listrik dan menceritakan pengalaman menjalankan hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Oke anak-anak, ini tugas individu ya. Nah, di sini Ibu ingin kalian bisa mengekspresikan tentang hak dan kewajiban kalian juga saat berada di rumah, dan juga kalian bisa mengemukakan jawaban kalian di sini secara individu ya. Siap anak-anak? Siap Ibu. Oke, semua siap ya. Ini penilaian secara individu, jadi semua harus bisa aktif. Ini ada beberapa pertanyaan.
Ibu mulai ya. Untuk yang nomor 1, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Apa yang akan terjadi jika kita tidak Saya, menghemat Bu. energi listrik? Heni, Oke, Bu. Heni mau menjawab? Nanti listriknya bisa habis, Bu, kalau lama-lama dipakai terus. Dan mahal biayanya. Iya, pintar. Beri tepuk tangan untuk Heni. Kemudian ada lagi pendapat lain selain Heni? Sama, Bu. Oke. Sama ya semua. Yang terjadi sehingga pengeluaran yang dikeluarkan semakin lebih sedikit atau semakin lebih banyak anak-anak? Lebih banyak, Ya, Bu. semakin lebih banyak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain? Iya apa tidak anak-anak? Saya, Bu, mau menjawab. Oke. Dwi Fitria ya, coba ayo. Ya. Apa tadi soalnya, Bu? Soalnya, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain? Ayo, Iya, kalau apakah menurut kita, saya iya, Bu, karena ketika kita nanti tidak menghemat energi listrik, akan habis banyak. Terus punyanya orang lain akan terpakai kita. oke, beri tepuk tangan untuk Dwi Fitria. Sudah Bu, suara Ibu tidak terdengar di saya. Halo anak-anak. Halo, Bu. Iya, Bu. Oke, mungkin dari maaf ya tadi terkendala oleh sinyal. Mungkin dia Aulia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, Bu. Mengapa? Ya, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain? Iya, Bu. Menurut saya mempengaruhi. Iya. Karena mengapa? Alasannya dia? Karena mungkin listrik orang lain kita gunakan, Bu. Soalnya kan kita tidak menghemat. Jadinya listriknya tangga kita gunakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk dia. Iya anak-anak, ketika kita tidak menghemat energi listrik itu akan mempengaruhi hak orang lain. Karena apa? Ketika kita banyak menggunakan energi listrik, nantinya orang lain tidak akan mendapat kesempatan untuk memakai energi listrik tersebut. Sehingga kita boleh anak-anak menggunakan energi listrik. Contohnya lampu untuk belajar,
pada malam hari ya. Kemudian kita juga berhak menonton televisi di rumah. Nah, itu tetapi kita harus menggunakan sewajarnya dan secukupnya. Tidak boleh berlebihan karena ada hak orang lain yang ingin menggunakan energi listrik seperti kita. Apakah kalian paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, ayo kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Mengapa ya kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ini, Bu. Oke, Heni mau menjawab, silakan. Agar kita tidak mengambil hak orang lain, Bu. Oke, benar jawaban Heni. Beri tepuk tangan untuk Heni. Ada pendapat lain selain Heni? Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ayo. Mungkin Dia Eva mau menjawab? Mengapa kita harus melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Nanti kalau ke Bu. Maaf Bu, sebentar Bu. Iya. Merupakan itu Bu, suatu keharusan. Kalau tidak dilakukan secara seimbang, maka nanti akan ada seperti perselisihan gitu Bu. Misalnya kita terlalu banyak menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tidak kita kerjakan begitu Bu, itu memicu konflik Bu, kalau menurut saya Bu. Oke, benar. Apa yang dikatakan Eva itu benar anak-anak. Beri tepuk tangan dulu untuk Dia Eva. Nah, mengapa sih kita harus melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang? Karena jika kita terlalu berlebihan dalam melaksanakan hak dan melupakan kewajiban, itu akan menyebabkan memicu perselisihan di antara sesama. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, untuk yang pertama kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu anak-anak. Kemudian baru kita mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah kita lakukan. Oke, semua pintar. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Apakah ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, semuanya aktif ya. Oke, dimulai dari Dia Aulia dulu. Apa yang harus kita lakukan? Tadi soalnya apa? Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Mematikan Bu kalau tidak digunakan. Contohnya kita melihat televisi, kalau tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Oke, benar jawaban dia. Beri tepuk tangan untuk dia. Kemudian Dia Eva tadi ingin berpendapat ya? Iya Bu. Oke, Dia Eva silakan. Bu, soalnya Bu. Untuk soal nomor 4 dia, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Kalau itu Bu, setelah belajar kan lampunya sudah tidak terpakai toh Bu, itu seharusnya dimatikan. Ketika mau tidur dimatikan, ketika mau meninggalkan ruangan juga dimatikan Bu lampunya Bu. Oke, pinter. Jawaban Dia Eva juga benar. Beri tepuk tangan untuk Dia Eva. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah ya anak-anak? Oke. Untuk yang terakhir, di sini kalian menuliskan pengalaman kalian menggunakan energi listrik dengan bahasa kalian sendiri ya anak-anak.
Itu anak-anak bisa menuliskan di buku tulis, nanti untuk pengumpulannya bisa lewat jaringan pribadi ke Ibu. Oke anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, tapi sebelumnya Ibu ingin salah satu saja yang ingin menceritakan pengalaman menggunakan energi listrik. Salah satu siswa saja. Apakah ada yang mau? Saya, Bu. Oke, Heni, Bu. ini ya. Oke, ayo ceritakan pengalamannya dalam penggunaan energi listrik di rumah. Pengalaman saya, Bu, kalau sore hari itu bersama keluarga, saya menonton TV bersama-sama. Ya. Itu, Bu, sambil makan, Bu, ngemil, Bu, makan cemilan. Oke. Lalu, setelah itu, kalau mau tidur, itu dimatikan dulu, Bu, TV-nya. Gitu, Bu, Nah, jadi terus tidak membolos-boloskan listrik. Lalu waktu tidur itu Bu, lampunya juga dimatikan biar listriknya itu tidak boros gitu Bu. iya, sudah Heni? Sudah Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk Heni yang sudah berani menceritakan pengalamannya menggunakan energi listrik di rumah. Oke anak-anak, nanti untuk anak-anak yang lain bisa menuliskan ya, dan juga menceritakan di buku tulis, nanti hasilnya difotokan melalui Japri ke Ibu ya. Iya, Bu. Iya Bu. Baik, Bu. Oke anak-anak, alhamdulillah kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya apa ya yang kita dapat dari belajar hari ini? Untuk kesimpulan hari ini, apakah ada yang ingin menjawab? Itu, Bu, kita tahu hak dan kewajiban kita. Iya, kita tahu akan hak dan kewajiban kita. Ada lagi? Coba Heni, apa ya kesimpulan dari belajar hari ini? Itu Bu, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Bu. Iya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, Dia Aulia, coba kesimpulan pada belajar hari ini apa? Yang pertama, kita harus menghemat energi, Bu. Jika kita menggunakan, kalau kita tidak menggunakan, maka kita matikan. Iya. Dan kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Iya, oke. Oke anak-anak, untuk kesimpulan pada belajar hari ini kita yang pertama, kita sudah mengetahui hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan energi listrik di rumah. Oke, untuk mengasah kemampuan pengetahuan kalian agar lebih kritis lagi ya anak-anak. Ibu memiliki soal evaluasi nih. Sebanyak 10 soal. Nah, Ibu akan mengirimkannya melalui WhatsApp grup. Kemudian kalian menuliskan di buku tulis. Jawabannya saja tidak apa-apa anak-anak. Kemudian hasilnya dikirim melalui WhatsApp Japri ya ke Ibu, jaringan pribadi ke Ibu. Oke anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke. Bu, itu untuk pengumpulannya terakhir kapan Bu? Untuk pengumpulan yang terakhir, Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk terakhir besok jam 7 pagi ya anak-anak. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, setelah belajar hari ini, apa ya kesan kalian selama pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ayo setelah belajar mengenai hak dan... Oke, Dia Eva. Kesan saya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini
pembelajarannya menyenangkan, Bu. Kita menjadi tahu hak dan kewajiban kita dan harus dilakukan secara seimbang. Itu, Bu. Oke, dia Eva, kesannya menyenangkan ya. Untuk yang lain, coba Dwi Fitria. Itu Bu tadi seru balapan jawab sama kelompok. Oke, saling bersaing ya anak-anak. Tidak apa-apa Iya. anak-anak, saling bersaing dalam kebaikan itu adalah hal yang baik. Ya, bisa mencapai tingkat berpikir siswa secara kritis. Ya, anak-anak. Oke, ada juga siswa yang lain ingin berpendapat mengenai kesan selama pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah ya anak-anak? Henny mau menjawab? Sampun. Iya Bu, saya mau memberikan kesan Bu. Iya. Kesannya itu kalau menurut saya sesuai dengan kehidupan sehari-hari saya Bu. Jadinya saya itu senang Bu. Besok-besok lagi kayak gini lagi ya Bu pembelajarannya. Oke anak-anak, oke Henny, terima kasih untuk kesannya hari ini. Oke anak-anak, semua pinter ya, semua bisa aktif mengikuti Maaf Bu, suara Ibu tersendat-sendat. pembelajaran. Halo. Sudah Sudah dengar suara Bu, terdengar Ibu? Bu. Sudah Bu, terdengar. Oke. Ya, Ibu berharap anak-anak kalian selama setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa mengetahui hak dan kewajiban kalian di rumah dengan baik. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan hak, kita tidak boleh menuntut hak terlebih dahulu. Kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Contohnya ya anak-anak, kita membantu orang tua di rumah. Nah, haknya biasanya orang tua kita memberikan jajan atau memberikan kepada kita seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua juga di rumah. Dan juga kita harus memanfaatkan energi listrik sebaik mungkin dan sehemat mungkin anak-anak. Kita juga kasihan kan ketika orang tua kita bekerja untuk membayar listrik, kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Ya anak-anak? Iya Bu. Iya Bu. Oke anak-anak, alhamdulillah kegiatan belajar pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk salah satu siswa bisa memimpin doa penutup. Saya Bu, boleh Bu? Oke Henny, ayo memimpin doa penutup terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak,
Tetap semangat belajar di rumah ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Siap, Bu. Siap. Baik, Bu. Oke. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar anak-anakku. Dadah, Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama anak-anak.